Oke. Halo? Halo, jelas ya? Oke, jelas. Mantap. Bentar ya, aku masih keset baik. Oke. Apa kabar Semarang, Ben? Semarang. Ya, begitulah. Baik-baik aja Semarang. Sekolahmu Tetap gimana? ramai. Tetap ramai seperti biasanya. Kalau Sekolahmu? sekolah, sekarang lagi PAT online via Google Form. Sekolahmu gimana? Sekolahku sih, ya beberapa Google Classroom ya. Hmm, terus? Ya pasti cukup ada kesulitan sih, secara kita kan tahu aja di Oh mana gitu. tempat. Kadang sinyalnya bermasalah, atau mungkin karena siswanya nggak mengerti. Ya beberapa masalah gitu pasti ada. Halo, Hmm, selamat datang di sekolahku. selamat datang. Oh, Sambil saya nunggu ya, larian jadi nih. kita baca dulu. Di Kutai Barat gimana keadaan di sana untuk COVID-nya? Di sini sekitar 21 yang udah positif. Hmm, Tapi 21. tapi udah ada beberapa yang sembuh. Jujur aja kalau aku tuh nggak terlalu pengen ngikutin sih, Ben. Jadi Hmm. aku cukup ya udah tahu, tapi untuk ngikutin yang bener-bener ini tuh nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Jadi ya, Yang dan soalnya kadang takutnya kita khawatir jadi semakin berlebihan gitu kan. Jadi ya udah hmm. jalani aja, cuman tetap dengan protokol kesehatan yang benar. Kalaupun keluar ya tetap pakai masker, tetap Betul. di pulang cuci tangan kayak gitu. Kalau kita khawatir berlebihan kan juga nggak baik kan. Hmm. Ya, kita juga yang berlebihan itu perlu, apalagi yang negatif ya, itu perlu dikurangi banget. Kita harus lihat Mm-mm. yang positif. Karena sekali Benar-benar. lagi, pikiran kita itu sangat mempengaruhi kondisi fisik. Jadi kalau pikirannya negatif mulu, nggak ada positifnya gini, waduh, ikut sakit Iya fisiknya. bahaya. Apalagi kalau kita terlalu apa ya, panik yang berlebihan. Sedikit-sedikit terlalu khawatir tuh kan, bahkan nanti kesehatan mentalnya sendiri jadi terganggu gitu kan. Takutnya dari Betul. stres ujung-ujungnya depresi gitu kan, itu kan yang bahaya. Ya. Itu sih yang minggu lalu sudah bahas sama Dek Nanda ya, tentang halo Hmm, semua yang sudah gabung, makasih ya sudah gabung. terima Jadi kasih. kita masih sambil minggu audiens, kita ngobrol-ngobrol lah sedikit gitu kan. Hmm. Jadi tempatmu gimana ini? Sudah mulai masuk sekolah atau gimana, Beb? Nanti bulan Juni Eh, ini atau Juli nanti? Sekali lagi kalau di SMP kan mengacu pada peraturan pemerintah Kota Semarang nanti akan Mm-mm. seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk secara teknisnya, secara nyatanya sudah masuk untuk gurunya saja, tapi hanya piket, tidak mungkin semuanya. Untuk murid tetap tetap di rumah. Cuma ada Tetap di spesial rumah. ini, cuma ada spesial nih kelas 9 mereka harus datang ke sini, tapi hanya berdua aja untuk mengambil barang-barang mereka yang ada di sekolah gitu. Oh, Tetap harus pakai masker, cuci tangan dulu, baru apa mereka baru boleh masuk ke kelas gitu sih. tetap dengan protokol kesehatan ya. Oke, ini Betul mungkin sudah ada sekali. beberapa yang gabung, Ben. Kita bisa, jadi ini karena memang sudah jamnya, sudah jam 1:05 di sini. Kita bisa mulai aja ya. Yes, boleh Nah, karena silahkan. biasanya minggunya bintang tamu berbeda-beda. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin boleh deh teman saya ini berkenalan terlebih dahulu ya. Oke, silahkan. Oke, oke, selamat siang semuanya. Nama saya ini adalah Benito Pramitya Asmara.
Saat ini saya domisilinya di Semarang, dan sekarang profesinya itu adalah sebagai guru BK di salah satu sekolah swasta di Semarang. Namun background saya ini adalah psikologi pendidikan. Jadi bagi yang nonton di Semarang, kalau misalnya ada sesuatu tentang pendidikan kepada anak Anda atau kepada Anda, silahkan menghubungi saya. Bisa di @toshi_benito. Oh, dipromosi ya, nggak apa-apa ya? Boleh banget ya. Oke, jadi teman-teman, ini teman kuliah ya, kita barengan ngambil magister ya di Semarang waktu itu. Jadi sampai sekarang Yes. kita masih berteman. Ya, ketika ada kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan positif, kita akan melakukannya sama-sama. Gitu ya, Ben ya? Betul, walaupun jarak kita jauh sekali antara Semarang dan Kalimantan, tetapi hati tetap Iya. dekat. Cie. Kita berada di pulau yang sangat jauh sekali ya. Jadi itu. Jadi minggu sebelumnya nih sama Kak Maya juga dari Semarang, tapi dia aslinya orang Maumere kan. Lalu minggu lalu sama Dek Nanda, teman saya juga dari asli Kutai Barat juga. Kebetulan dia masih ngambil studi S2-nya di Untak di di Untak. Ya. Oke. Itu. Oke, mungkin nanti kita langsung aja ya. Nanti kalau seandainya ada di antara teman yang pengen ngasih tanggapan, ngasih pertanyaan, itu boleh banget. Jadi karena waktu kita cuma 1 jam, itu teman-teman boleh banget langsung aja nanti ketik. Nanti kita sambil jalan aja gitu kan untuk memberikan tanggapan. Oke, teman-teman, seperti judul yang teman-teman sudah lihat di poster yang kita share, itu adalah new normal. Are you ready? Are you ready? Bagaimana nih, kira-kira nih? Kalau dari aku pribadi sih, siap dari new normal. Siap ya, new normal ya. Memang new normal tuh kayak gimana sih ya? New normal itu memang sih, dalam arti yang sebenarnya memang new normal itu adalah kenormalan baru, yaitu secara ininya ya, secara teorinya adalah kenormalan baru. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita itu secara tidak langsung itu tuh sudah masuk ke yang namanya new normal. Tapi orang itu tuh belum memahami saja nih kalau kita tuh sudah masuk ke new normal ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nih ya, mungkin ada beberapa daerah yang mungkin tidak terima nih ketika pemerintah menyatakan bahwa daerahnya new normal misalnya. Ya wajar kita punya rasa ketakutan, panik dan lain sebagainya itu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa bahwa kita sudah mulai kok masuk ke new normal, di mana misalnya nih kita tetap beraktivitas seperti biasa kan tetap, tapi dengan protokoler kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya yang tadinya mungkin merasa khawatir dengan new normal nggak perlu terlalu khawatir berlebihan juga gitu kan, karena sebenarnya secara tidak langsung new normal itu sudah kita laksanakan kok, tapi karena persepsi orang mengenai new normal itu berbeda-beda ya Ben ya, sehingga mungkin banyak orang yang justru berpikir sangat ketakutan dengan new normal ini ya. Gimana menurut ya? Kalau saya tambahkan, new normal itu ya seperti kata Erin yang sudah sebutkan, itu kita sudah menjalaninya, kalau nggak salah mulai bulan Maret, itu mulai sudah ada pembatasan-pembatasan. Nah, ini adalah, apaan nih, kaget. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jaga 1 meter atau nggak 2 meter. Dan ini adalah new normal. Jadi, kehidupan yang sebelumnya, itu yang sudah sangat terbiasa kita jalani, tergantung umurnya kalian berapa. Kalau saya 29, ya 29 tahun saya jalani, kok tiba-tiba ada baru yang harus tiba-tiba kita memakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jaga kesehatan, kita harus minum vitamin dan segala macam. Benar. Itu sih new normal sih. Iya, sebenarnya normal itu kita berusaha untuk menjalani hidup di tengah pandemi dalam situasi yang normal sebenarnya kan. Tapi ya bagaimana kita mungkin ada yang panik, ada yang merasa takut gitu. Karena kembali lagi kuncinya adalah kita mampu tidak beradaptasi. Mungkin gini ya Ben ya kalau saya mikirnya. Karena baru saja kita beradaptasi dengan keadaan di mana kita serba dibatasi gitu ya.
Ya, serba dibatasi, betul. apa Semua dibatasi, dibatasi. aktivitas dibatasi, apapun dibatasi gitu kan. Sehingga kita baru belajar untuk bisa beradaptasi dengan itu. Tapi sekarang sudah ada wacana lagi nih untuk Apa memulai tuh? ke new normal gitu kan. Oh Itu ya, tadi, sehingga mungkin ada perasaan bahwa merasa panik, merasa khawatir gitu kan dari pribadi masing-masing gitu. Bisa nggak ya nanti, sanggup nggak ya nanti. Makanya kalau saya katakan tadi, kalau saya pribadi ya, karena mungkin tipe hmm, orang itu berbeda-beda dalam menyikapi new betul. normal. Tapi kalau saya pribadi, saya siap. Saya siap Hmm. untuk new normal ini gitu kan. Seperti itu. Oh, Bagaimana? berarti berarti Erin sudah siap untuk selalu pakai masker. Hmm, Kalau kamu kemana-mana, terus harus sudah hmm, siap untuk selalu cuci tangan dimanapun kamu berada, ke sekolah, pulang ke rumah, ataupun iya, ya beli makanan gitu iya ya. benar-benar. Iya, itu tadi makanya saya Hmm, kondisi seperti sekarang ini adalah kondisi di mana kita harus mampu beradaptasi kan. Bagaimana kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat lah. Yang tadinya situasi itu dan sekarang berubah lagi nih situasinya kayak gini nih. Ya memang sih sekali lagi tidak semua orang ya mudah untuk bisa beradaptasi dengan cepat kan. Tapi saya yakin kok betul. pelan-pelan pasti bisa. Semuanya pasti bisa kita lewati sama-sama. Itu sih Amin. Heeh. harus tahu dulu definisi new normal itu ya Ben ya. Jadi jangan Betul. ketika pemerintah membuat aturan justru misalnya kita kok barusan begini langsung begini misalnya. Tapi Ya, coba deh menyikapi itu secara bahwa eh, saya bisa kok untuk beradaptasi karena yang harus kita pikirkan bahwa kehidupan kita kan dinamis nih, selalu berjalan terus betul. juga kan. Kita tidak Betul. tahu juga apa di depannya gitu kan. Ya, itu sih sambil memang inilah yang harus kita lakukan sambil mungkin menunggu vaksin ya dari Betul sampai pemerintah nunggu ya. vaksin. Mm-mm. Iya, Nah, begitulah ya. untuk yang nonton nih gimana ya, new normal menurut kalian ya? Apakah ada tanggapan? Kalau ada tanggapan langsung di chat di sini aja ya, bisa kok. Boleh Gitu banget, ya. boleh banget. Kita juga pengen tahu yang nonton nih new normal tuh kayak gimana sih? Apa yang sudah kalian ketahui tentang new normal gitu ya? Ya, Jadi biar jadi karena kita ada interaksi juga dengan mereka. betul betul karena ini kan kita ngobras ya, ngobrolnya ngobrol Yoi. santai. Jadi teman-teman Mm-mm. mungkin kalau yang punya tanggapan tentang new normal ini atau misalnya oh saya nggak setuju nih dengan new normal, ya nggak masalah. Kita di sini bukan masalah setuju dan tidak setuju dengan new normal gitu ya. Tapi Ya, bagaimana kita menyikapi itu gitu kan? Karena mungkin kalau saya pribadi mengatakan bahwa pelan-pelan pasti akan kita menuju ke tahap di sana ya, new normal mm-mm. itu gitu. Jadi sekali lagi bukan masalah aku setuju nih, gue nggak setuju nih kayak gitu, Betul. bukan masalah. Silahkan teman-teman boleh banget ngasih tanggapannya tentang new normal sekarang ini. Kita sama-sama lah sharing gitu kan. Jadi Ya. boleh banget. Hmm. Ben Nah, juga boleh dan kalau mau sambil minum. apa tuh? Mau apa? Kalau Minum? sambil minum boleh Oh banget. ya, siap. Udah siap. Ya. Dan ini apa, ada indikator dari new normal dari pemerintah yang saya baca dari Kompas itu, yang pertama itu tidak menambah penularan atau memperluas Hmm. penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. Terus yang indikator Hmm. yang kedua itu menggunakan indikator sistem kesehatan, yakni seberapa tingginya adaptasi dan sistem kesehatan bisa merespon. Yang ketiga itu menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi COVID-19 atau tidak. Jadi perlu dilakukan tes masif. Jadi Rapid kalau ya. new normal, di new normal ini berhasil kalau misalnya tiga hal tadi tidak menambah penularan, terus ada sekumpulan di rapid test ataupun di swab test dia negatif dan yang lainnya sih gitu. Ini nih ada tanggapannya dari Aprilia Sela. Udah siap Mm-mm. banget, tapi banyak yang nggak mau pakai Mantap. masker. Itu dia, itu masalahnya mungkin. Makanya tadi seperti kita bilang ya, itu kan kembali ke pribadi kita masing-masing. Kadang kan, Ya. kita mungkin sudah kalau new normal di mana kondisi demikian ini ya kita harus tetap boleh sih keluar, tidak ada yang larang kan. Tapi Mm-mm. ingat tetap pakai masker. Terus kalau pulang ke rumah langsung cuci tangannya atau langsung bersih-bersih, semprot-semprot gitu kan. Nah, itu. Jadi Betul. tetap nanti pelan-pelan pasti kita akan terbiasa kok dengan pola hidup seperti itu ya.
Yang namanya kebiasaan tuh kan nggak mudah ya, Ben, ya. Mengubah suatu kebiasaan, mengubah suatu perilaku gitu kan, sehingga itu nanti menjadi sesuatu yang akan mendarah daging lah di diri kita. Gitu. Betul. Intinya sih intinya adalah perilaku kita, ya kan? Perilaku kita. Bagaimana perilaku kita itu. Oke, Oh tadi iya, gimana Erin. Kompas? Erin, ngomong-ngomong soal Iya, ya. kebiasaan, itu apa sih perbandingan kebiasaan yang dulu sama yang sekarang kalau menurut kamu? Oke. Kalau menurut aku ya, ini ya, dari kebiasaan yang dulu dan yang sekarang itu, kan bisa dilihat dulu di mana kita bisa bebas nih, mau ngapain aja. Terus mau kumpul-kumpul, yang suka arisan bisa bebas mau arisan, yang suka traveling bisa traveling aja, Betul. gitu kan. Seneng-seneng kayak gitu. Nah, sedangkan sekarang semua aktivitas kita itu tuh dibatasi. Semuanya dibatasi. Mungkin kesel sih, siapa sih yang nggak kesel. Tapi kembali lagi ke mindset kita bahwa sekarang ini tuh bukan hanya gue gitu, bukan hanya saya pribadi gitu kan. Tapi yang ngalami ini semuanya gitu kan. Gimana, Ben? Iya. Semuanya orang mengalami hal Betul. seperti itu, bukan saya pribadi. Yang dulunya saya merasa saya bebas mau ngapain aja gitu kan. Tapi sekarang harus semua serba dibatasi. Yaitu tadi, karena memang kembali lagi ke pribadi kita. Bagaimana sih kita menyikapi ini? Gimana, Ben? Betul. Nah, ya itu apa yang udah kebiasaan kita yang dulu sekarang harus dibiasakan lagi. Yang paling gampang aja, yang paling gampang. Kemana-mana harus memakai masker. Terus sekarang dulu nih mungkin nih kita mengabaikan kesehatan. Kita mengabaikan yang namanya prioritas kesehatan. Dan sekarang kita harus prioritaskan kesehatan itu. Cuci tangan. Habis cuci tangan, ngapain? Hand sanitizer. Habis hand sanitizer, ngapain? Terus kita mesti jaga jarak. Habis jaga jarak, ngapain? Kita harus yang namanya ngedisinfektan ruangan. Nah, terus yang paling lucu ini adalah, ini baru pertama kali terjadi di bulan Maret ataupun April, saya melakukan hal seperti itu, dan ada beberapa orang atau teman saya yang bilang, lebay gitu aja kok, terlalu takut, terlalu apa, lebay. Jadi sepertinya hal ini masih belum bisa menjadi adaptasi kita secara bersama-sama ya untuk memulai kehidupan baru ini. Mungkin sudah ada yang sudah ada yang bisa terbiasa untuk memakai masker, cuci tangan, jaga jarak yang segala macam. Tapi masih ada beberapa yang masih perlu disadarkan untuk kesehatan itu sebenarnya lebih penting. Sebenarnya dari awal itu kesehatan sangat penting. Cuma sekarang karena ada COVID-19 menjadi lebih penting itu. Betul. Memang kadang kembali lagi ke kesadaran kita ya, kayak tadi sih tanggapan Aprilia Sela tadi, benar banget. Mungkin kita ini jalan keluar, kita sudah berusaha pakai masker, tapi betapa keselnya ketika lihat mereka yang sepertinya meremehkan gitu kan, dengan situasi ini, itu pasti masih ada. Tapi kembali lagi, kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain gitu kan, tapi kita tetap bisa mengontrol perilaku kita. Bagaimana kita tetap ikuti protokol kesehatan walaupun mungkin ada orang yang tidak seperti itu. Ketika kita bertemu dengan orang yang seperti itu, kita harus jaga jarak dong, pasti ya. Kita jaga jarak, lalu nanti mungkin setelah kita jaga jarak, apa tadi? Langsung pakai hand sanitizer, kayak gitu kan. Walaupun orang tidak melakukan itu, tapi kembali lagi ke kita tetap melakukan itu. Gitu ya, Ben ya? Pokoknya semua dimulai dari kita. Mau orang ngomong apa, nanti aja. Yang penting kita sehat dulu. Setelah kita bisa membiasakan diri itu, kita baru tularkan ke orang lain. Gitu. Benar banget. Jadi intinya dari kita dulu gitu kan. Gimana kita mau nyuruh-nyuruh orang, kalau kitanya saja mungkin menganggap itu hal yang sepele gitu kan. Jadi ya dari pribadi. Ya, betul. Ini kira-kira ada yang udah gabung dari Doni Perdana Jaya. Kok lokasinya yang Sri Benito? Tidak asing ya? Iya, nggak asing, betul. Kamu pasti tahu ini di mana. Yakin banget. Oke,
karena kita berdua ini orang-orang psikologi ya, jadi otomatis kita akan membahasnya dari aspek atau dari sisi psikologis ya. Ya Ben ya. Gimana Betul. pandangan sendiri mengenai new normal ini gitu kan? New normal ini terkait dari aspek sisi psikologis deh. Menurutmu gimana nih kira-kira? Pasti banyak kan teman-teman yang juga tanya, bagaimana kira-kira dari aspek psikologisnya menurut kita nih? Kalau dari aspek psikologi memang perlu perlu kesiapan mental sekali untuk menghadapi ini. Mungkin yang dari awalnya kita tidak terbiasa harus sekarang terbiasa, dan harus disadari, ini memang harus disadari bahwa kita harus menerima dengan ikhlas dan lapang hati bahwa memang ada situasi seperti ini, ya kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Jadi ini gara-gara ini ada COVID, gara-gara itu ada COVID. Enggak, kita mungkin awalnya seperti itu, tapi lama-lama, oh ya wes, udah berjalan selama berapa lama, kita harus ikhlas, kita harus lapang dada, agar ini otak kita ini bisa menerima situasi. Kalau kalian nolak terus, apa jadinya di otak kalian, di pikiran kalian, kesian. Benar. Gitu loh. Benar. Terus yang berikutnya, kita harus bisa bersyukur atas, ya, ada yang mengatakan ada hikmah di balik musibah, ada positif di balik hal negatif. Sama ini, berusaha memaknai hal ini dengan rasa positif, rasa bersyukur. Dan yang terpenting ini adalah mengurangi melihat hal-hal negatif seperti kabar hoax atau nanti COVID bisa ini, COVID gini, COVID gitu, yang belum terkonfirmasi oleh peneliti-peneliti. Itu lebih baik jangan kalian masukkan ke dalam pikiran kalian. Lebih baik lihatlah yang positif. Gitu. Benar. Hendaknya maksudnya gini, cari informasi yang benar-benar bisa dipercaya ya. Jangan langsung termakan dengan gitu kan. Ada berita sedikit, langsung nih. Ada berita sedikit, langsung nih. Seperti yang saya bilang tadi, saya tuh nggak terlalu ngikut sih memang dengan berita-berita ini kan, karena itu dampak ke pribadi itu kan masing-masing kan mungkin berbeda. Ada orang yang mungkin pribadinya itu dia santai aja gitu kan, tapi ada yang orang justru uring-uringan gitu. Jika dia tahu ya ada lagi nih di tempat saya ini, ya ada lagi nih yang seperti ini. Nah, tuh. Makanya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing gitu kan, jangan sampai benar kata Ben tadi, kita harus menerima keadaan, itu paling penting. Dalam situasi sekarang ini kita harus menerima keadaan ini, karena memang tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita menerima keadaan sekarang. Itu yang paling penting untuk kita juga kan, karena gini, semakin kita menantang ataupun menyangkal dengan keadaan yang sekarang, justru semakin nggak sehat mental kita ya, karena keadaan sekarang ini tuh keadaan global, bukan hanya ke diri kita pribadi gitu kan. Semakin kita menantang, ya kita akan semakin uring-uringan sendiri, semakin mentalnya makin nggak sehat, kayak gitu ya. Betul. Cuma memang kita butuh waktu ya untuk menerima hal ini. Tidak semua orang bisa langsung COVID datang, oke, aku bisa terima. Oh mungkin enggak. Ya sama kayak ini bisa analogi ya, boleh analogi ya? Bisa banget. Oh ya, sama kayak kita habis putus sama pacar kita, mungkin sedih dulu, nangis dulu, yang biasanya kemana-mana berdua, yang biasanya halo sayang segala macam, tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba siapa lu gitu. Jadi ada masa-masanya kalian nanti untuk tidak menerima, tapi mau nggak mau ya itu harus diterima dulu. Gitu. Benar. Untuk masuk ke masa menerima itu mungkin memang seperti yang kita bilang tadi, tiap orang itu kan berbeda-beda, tiap pribadi nggak bisa kita paksakan bahwa gitu. Ya memang. Kalau dengan situasi sekarang ya pelan-pelan memang harus kita pelan. Jadi memang kalau dari psikologi sendiri itu kan ada 3 tahap nih yang kurang lebihnya saya tahu ya. Ada yang disrupsi. Nah, itu perubahan pola hidup yang drastis. Jadi benar bagaimana orang yang tadi yang seperti kami berdua Ben katakan, kita bebas nih mau aktivitas apa aja, mau ngapain aja bisa. Tapi sekarang di mana serba dibatasi. Aktivitasnya serba dibatasi semua. Pokoknya kita nggak punya deh kebebasan beraktivitas sekarang ini. Mau ketemu dengan teman aja susah gitu. Sekarang aja kita ketemu cuma dari IG gitu kan misalnya kayak gitu. Betul. Jadi semuanya serba terbatas. Itu pasti susah memang. Memang tidak mudah untuk hal-hal seperti itu ya.
Jadi akhirnya apa yang saking pusingnya, cemas kadang. Cemas. Ada yang susah tidur. Mungkin ada nih yang susah tidur juga karena saking Betul. paniknya. Dan bisa juga mungkin pola makannya jadi bermasalah. Macam-macam lah. Nanti yang Bahkan tadinya sampai mungkin apa tuh? gimana? Bahkan sampai depresi ya. Benar banget. Yang tadinya mungkin dia nggak punya penyakit, Ben ya. Psikosomatis ya jadinya ya. Yang tadinya nggak punya penyakit, malah tahu-tahu punya penyakit jadinya. Yang tadinya nggak pernah sakit kepala, tiba-tiba sakit kepala. Itu dia. Di tahap perubahan itu memang berat, memang susah. Lalu ada yang namanya tahap kebingungan dan ketidakpastian. Nah, benar banget. Karena sekarang ini lagi dalam kondisi yang tidak pasti. Betul. Ada yang bilang semua. nih, nanti akhir Juni COVID-nya berakhir. Tapi ada juga yang bilang nanti Desember. Tapi ada juga yang bilang ini bakal ada selamanya, bilang kayak gitu kan. Jadi kita sekarang tuh lagi dalam kondisi yang tidak pasti, ketidakpastian. Itu pasti akan sangat berpengaruh ya ke mental kita, lelah secara mental itu pasti ya, lelah secara mental. Nanti bahayanya itu pasti akan menurunkan kualitas hidup kita. Itu pasti ada orang-orang yang seperti itu ya. Ketika itu tadi adalah proses kita penerimaan ya, mulai dari tahap acceptance dan ketidakpastian tadi gitu kan. Dan masuklah kita ke tahap bahwa kita bisa menerima, tahap penerimaan. Penerimaan itu di mana kita sudah mampu nih melewati semua yang tadi, kayak Ben tadi ketika patah hati nih. Ketika kita patah hati kan kita sudah mampu melewati semua tahap-tahap yang sakit-sakitnya, nangis-nangisnya mungkin gitu kan, kita sudah bisa melewati itu, sehingga masuklah ke tahap penerimaan, kita sudah bisa move on, sudah bisa menerima dengan perubahan-perubahan yang ada, sehingga kita sudah menjadi pola hidup kita lah, harus pakai masker, harus selalu pulang ke rumah langsung ganti baju kayak gitu. Betul. Itu akhirnya jadilah pola kita ya, kayak gitu ya. Nah, mau tanya nih ke yang nonton nih, kira-kira new normal apa nih yang sudah kalian lakukan nih? Kira-kira misalnya contohnya, jangan semuanya ya, contohnya sekarang begitu saya masuk ke rumah atau ke kos atau keluar kos, ini terkadang harus ada disinfektan, jadi semprotin semua kamar. Jadi nggak tahu ya kalau dianggap lebih apa enggak, tapi ya paling enggak jaga diri sendiri dulu aja sih biar nggak tertular gitu. Apakah kalian sudah melakukan hal itu atau kalian termasuk orang yang mengabaikan? Ya, seperti itu ya Ben. Apakah memang masuk orang yang saya peduli, setidaknya peduli dengan saya dulu, atau kamu nggak peduli gitu kan? Ada kan? Gitu. Kalau saya jadi, sih gimana? tipe saya selalu pakai masker, saya juga selalu siap hand sanitizer. Kalau disinfektan biasanya di rumah aja sih, jadi begitu pulang semprot gitu. Tapi yang selalu dibawa kemana-mana itu masker sama hand sanitizer, itu pasti selalu ada. Iya. Gitu. Tetap lah untuk jaga-jaga gitu kan. Jadi selalu ada yang namanya masker dan hand sanitizer. Betul. Yang dulunya di pouchnya bedak, sekarang jadinya pakai sabun sama hand sanitizer ya. Benar. Jadi sekarang mungkin kalau pakai masker mah, kalau untuk perempuan mungkin sekarang lipstiknya agak berkurang ya untuk pemakaian lipstik, karena kan pakai masker nih kemana-mana gitu kan. Jadi mungkin bisa lebih hemat juga kali ya. Ya itu benar kayak kata Ben tadi. Lebih hemat. Selalu ada hal positif di balik musibah ya. Apakah tadi Ben ngomong apa? Selalu ada. Ya, jadi bagaimana ada hikmah positif. Jadi gitu. Jangan terlalu jangan terlalu berpikir banget yang itu ternyata belum terjadi. Ini lebih baik mencoba untuk menerima dan berpikir yang positif. Benar. Karena tuh kadang ada yang dia berpikirnya terlalu jauh mungkin ya. Terlalu jauh. Kita berpikirnya enggak jadinya. Karena contoh nih, belum sampai ke sana.
contoh nih, berpikir Ya. terlalu jauh nih. Aku keluar dari rumah, di depan tuh udah ada bayangan COVID-nya, virus COVID. Benar Langsung benar aku benar kena benar. bakteri. Aku keluar, ketemu orang, entah itu tidak salaman atau jaga jarak, tiba-tiba aku kena dari udara atau bersihnya seseorang yang dari jauh di sana, nggak tahu siapa yang bersin, terus aku kena COVID. Itu sepertinya sudah terlalu jauh pikirannya. Benar benar benar. Itu pemikiran yang berlebihan sih sebenarnya kalau kayak gitu ya. Makanya tadi seperti kita bilang, mulai dari diri kita dulu. Tapi janganlah berpikir terlalu jauh dulu. Kalau kita berpikir terlalu Ya, jauh, itu justru akan berdampak negatif untuk diri kita. Ya boleh, untuk antisipasi tidak masalah, antisipasi. ya, Tapi kalau ya kata-katanya lebay lah gitu ya, mungkin itu nggak bagus juga gitu kan, kalau untuk pribadi masing-masing juga kan. Kalau terlalu berlebihan kayak gitu, ya tetap ikuti protokol kesehatannya, asal jangan terlalu berlebih-lebihan aja sih. protektif boleh, cuma jangan over. Sama seperti Benar, hubungan benar. kalian. Iya. Iya, Kalau karena protektif, protektif boleh, cuma jangan over. sesuatu yang over kan nggak baik ya. Jadi Mm-mm. bagaimana caranya kita aja. Jadi kalau saya pribadi sih, untuk menuju ke new normal ini tuh ada 3 tipe orang sih biasanya. Makanya saya tadi bilang kan, Ben, tidak semua orang mungkin siap dengan new normal. Tidak semua Ya. orang. Ada 3 tipe orang yang biasanya normal. Orang yang sudah siap. Yang pertama tuh Mm-mm. orang yang sudah siap. Dia mampu melewati yang tadi tahap perubahan, tahap ketidakpastian, itu adalah orang yang dia mampu nih melewati itu dengan lancar gitu kan. Dan Ya. ke orang yang siap nggak siap, siap nggak Siap siap nggak gitu siap? kan. Misalnya mungkin itu adalah orang-orang yang di PHK misalnya. Dia kan jadi nggak Ya. pasti ya. Dia menunggu pekerjaannya ataupun apa yang tadinya penghasilannya jelas tiba-tiba jadi nggak jelas gitu kan. Sebenarnya dia Mm-mm. mungkin secara finansial dia tidak siap, bisa kan Mm-mm. kayak gitu. Terus ada juga orang yang betul-betul belum siap. Belum siap. Maksudnya orang belum siap di sini adalah mungkin orang yang pernah sangat terpuruk dengan adanya COVID ini. Mungkin aja orang yang kehilangan anggota keluarganya, sehingga dia merasa sangat depresi mungkin ya dengan adanya new normal misalnya kayak gitu kan. Akhirnya dia mungkin nggak Ya, siap, tidak siap dengan new betul. normal. Trauma tersendiri dalam diri dia gitu kan. Itu bisa jadi kayak Mm-mm. gitu. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan semua orang untuk siap dengan keadaan sekarang. Nggak bisa. Ya, Karena semuanya itu tadi butuh proses, butuh waktu. betul. Jadi Betul, butuh waktu proses. Mm-mm. pelan-pelan aja. Butuh waktu proses, entah itu berapa lamanya, tapi mau nggak mau harus bisa menjadi orang yang tipe orang yang siap tadi ya. Betul, betul, betul. Sangat harus itu. Mm-mm. Mau tidak mau, karena memang sebenarnya kita tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan untuk menyatakan tidak siap pun kita nggak punya pilihan. Kalau Ya, misalnya di tempat ya nih ya, karena kita kan dari sisi pendidikan nih ya. yes. Kalau di tempat sendiri untuk normal ini, setauku kalau di Kaltim itu hanya Mm-mm. satu kabupaten, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu yang benar-benar sudah disiapkan pemerintah untuk memasuki normal ini. Sedangkan kabupatenku sendiri itu belum, karena masih ada yang Oh, positif gitu kan. Jadi belum. Apalagi untuk ke sekolah si anak-anak juga belum sama sekali gitu kan. Karena kabupaten aja secara umum tuh masih belum siap gitu, apalagi untuk ke oh. pendidikan. Itu Mm-mm. kalau misalnya namanya kita tinggal di kabupaten yang cukup jauh juga kan. Kalau saya Mm-mm. pribadi sih kan, tadi kan saya bilang kalau saya siap ya. Kalau saya secara pribadi siap. Tapi Mm-mm. kalau secara untuk apa namanya itu kembali ke sekolah atau masuk seperti biasa, saya menyatakan bahwa kami belum siap. Oh, belum siap untuk pribadi sekolah ya. Belum. Karena pertama yang paling penting menurut saya juga dari new Mm-mm. normal ini adalah fasilitas ya. Saya merasa bahwa Fasilitas. di sekolah tempat saya itu mungkin belum untuk fasilitas. Ya, nggak usah harus yang terlalu inilah. Misalnya aja airnya harus lancar. Kan anak-anak kan butuh Mm. misalnya cuci tangan. Terus misalkan diusahakan ada wastafel mungkin kan, biar anak Ya, kelas gitu ada wastafel kan.
Itu. Tapi dari fasilitas aja itu menurut saya itu masih kurang mendukung kayak gitu. Saya nggak tahu ya kalau misalnya sekolahnya band yang di kota gitu. Nah, sekarang di tempat Hah? saya sekolahnya kan banyak banget. Betul. Jadi kami mengontrol pun akan cukup kesulitan gitu kan. Sehingga Iya, memang masuk ke sekolah benar-benar itu masih susah gitu untuk kita masuk ke sana. Jadi kalau dari sisi pendidikan memang saya belum setuju, terutama di tempat belum saya ya. setuju. Hmm. Kalau di tempatnya band gitu kan gimana? Oh, kalau di sini sih untuk kesiapan fasilitasnya sebenarnya sudah dari bulan Maret itu sekolah kami itu apa ya sudah dipersiapkan untuk disinfektan itu sudah, lalu untuk kesiapan eh, hand sanitizer itu juga sudah siap, dan kayak sabun. Terus sekarang untuk fasilitas mencuci tangan diperbanyak sih sudah. Jadi ya mungkin ya karena di kota ya, jadinya sudah lebih siap, dan tinggal dibiasakan saja kepada guru-guru maupun kepada murid-muridnya untuk lebih menerapkan protokol kesehatan. Cuma Benar-benar. untuk masuk ke new normal lagi yang baru dan semua masuk brek-brekan masuk itu sepertinya tidak mungkin, karena nanti jangan sampai sekolah atau tempat nanti berkumpul itu menjadi klaster baru. Tapi untuk dari segi fasilitas kami rasa kami sudah mulai bersiap-siap untuk hal tersebut. Nanti tinggal teknisnya seperti apa, ya lagi-lagi kita menunggu dari surat keputusan dari Semarang dan hal teknis di sekolah gitu. Dan Jadi ya sudah. lagi-lagi harus setiap eh, murid misalnya nih new normal, oke, tanggal kalau dari pemerintah tanggal 15 Juni kalau nggak salah tahap 3 ya. Tapi kan tidak bisa disamaratakan semua. Misalnya nih anak datang, guru atau murid datang, harus ada di eh, apa namanya ya, termometer gun itu loh, cek suhu. Iya Terus benar-benar. memastikan murid itu memakai masker, memastikan murid itu harus menggunakan masker, lalu cuci tangan dan sanitizer. Tidak hanya murid, guru pun juga harus seperti itu. Itu sih Iya kalau harus dari harus banget. omongan kami. Oke, jadi setidaknya dari sisi fasilitas sebenarnya udah cukup siap ya. Kalau dari kami sendiri sih, saya menyatakan belum siap. Masih Tapi belum kalau ya. secara pribadi saya siap. Tapi kalau untuk kependidikan memang sepertinya masih cukup. Jadi saya Masih katakan cukup belum ini. siap. Oh, Saya karena siswa juga banyak banget kan. Mungkin kok tempat band siswanya masih lebih sedikit kali ya. sekolah saya, sekolah tempat saya bekerja baru 3 tahun. Jadi lama-lama akan semakin banyak gitu sih. Negeri ya bandnya? Swasta. Oh swasta. Dan kalau kami kan kebetulan negeri dan jumlahnya itu sekitar hampir 900. Banyak sekali. Jadi makanya saya bilang tadi dari sisi fasilitas saja mungkin kita masih kurang, sehingga untuk bagaimana cara kita memantau siswa kan kita juga masih kesulitan ya dengan siswa Hmm. sebanyak itu gitu kan. Jadi memang kalau saya sih nyatakan belum siap. Hmm. Tapi ya mudah-mudahan bisa secepatnya ya. Kita semua punya Ya, harapan besar ya dengan kasus pandemi ini gitu kan. Kita semua punya harapan bahwa bisa secepatnya ini berakhir gitu kan. Jadi kita bisa kembali betul. beraktivitas lagi, kita bisa yang tadinya suka traveling misalnya bisa traveling lagi, yang tadinya bekerja Ah, bisa kembali bekerja gitu kan. Karena memang banyak sekali mungkin orang-orang yang pusing gitu dengan adanya pandemi sekarang ini gitu. Tapi ya itu tadi seperti yang kami berdua katakan bahwa jangan terlalu pusing. Ya nggak bisa juga sih kita jangan terlalu pusing. Tapi intinya itu kita harus ingat lagi bahwa ini tuh terjadinya itu secara global. ya, betul. Bukan di negara kita, bukan hanya di daerah kita gitu kan. Itu dia Mm-mm. intinya. Jadi kita tidak perlu khawatir kayak gitu. Makanya ini salah satu kegiatan kalau kita live kayak gini kan biar teman-teman yang Yap, ada di daerah mana tuh tahu bahwa kita tuh nggak sendirian. Kita tuh punya teman yang lain di daerah yang lain yang memiliki situasi yang yes, sama dengan kita gitu. Jadi betul.
selama ini tuh kita nggak sendirian, teman-teman nggak perlu khawatir. Ada loh teman-teman kita yang lain juga di belahan bumi lain pun juga ngalamin hal yang sama. Hal yang sama. Jadi bagaimana kembali lagi, memang pertama kita harus menerima, penting banget. Kedua, Betul. jangan sampai termakan oleh hoax. Itu yang harus sangat diperhatikan. Jangan sampai Jadi mudah gini, termakan. ya kalau soal hoax ini sangat mudah jempol kita untuk mudah share dan share. Beberapa grup yang ada di WhatsApp saya sering ada hoaxnya. Jadi ada hoax ini saya baca, ya dibaca terus kok begini ya, kok aneh ya. Kadang saya cek kebenarannya, terus saya bilang, oh tolong dihapus, tolong dihapus. Jadi jangan mudah juga, dan jangan mudah juga hanya baca judulnya doang. Harus baca semuanya baru bisa kalian paham. Judulnya doang langsung di-share, ternyata hoax. Hati-hati, nanti bisa keciduk. Bener banget. Gitu Banyak sih. banget yang kayak gitu kan. Langsung share tanpa baca dulu isinya seperti apa gitu kan. Kadang walaupun kita sudah baca isinya, kalau memang itu belum ada misalnya kebenarannya ataupun bener nih, udah bisa dipastikan dulu. Aduh, mending jangan di-share dulu deh. Karena apa? Iya, Karena nanti jadi bumerang untuk kita sendiri gitu kan. Takutnya justru kita gitu. yang jadi penyebar hoax ataupun apa. Jadi teman-teman di sini dituntut banget untuk bisa kritis. Kritis dalam menyikapi permasalahan kita sekarang ini ya. Itu dia. Jadi jangan sampai mudah bersikaplah proaktif lah seperti itu kan. Harus berpikir dulu sebelum bertindak. Itu paling penting juga gitu. Oke, kita sapa lagi yang nonton. Kalau misalnya yang mau kasih tanggapan apapun terkait dengan new normal, apakah kalian siap atau enggak, atau bagaimana kehidupan normal kalian setelah COVID ini, bisa di komen di bawah ini. Kan kita juga pengen tahu ya kayak gimana caranya kalian untuk menghadapi COVID-19 ini. Apakah dengan cara menjadi kaum rebahan yang hakiki? Bisa. Kan inilah fungsinya kita biar kita sharing ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita dengan adanya live IG ini kan kita jadi tahu situasi teman-teman kita di daerah-daerah lain gitu, bahwa kita tuh nggak sendirian. Boleh banget teman-teman share nih kita. Oh, saya itu biasanya saya lakukan ini misalnya. Terus persiapan saya untuk memasuki new normal tuh ini. Karena memang untuk new normal belum semua daerah akan melakukan itu gitu kan. Karena di Indonesia itu masih beberapa daerah saja yang sudah akan melakukan new normal gitu. Tapi sekali lagi ingat, walaupun new normal, memang tetap harus dengan protokol kesehatan yang benar. Ya. Sama ini nih dari tadi kan kita ngebahas kita jangan terlalu memikirkan berlebihan, terus kita dari tadi bahas harus selalu pakai masker segala macam. Nah, menurut Erin sendiri untuk menuju new normal ini, apa sih positifnya dari COVID ini? Ada nggak positifnya? Pasti ada. Ini sebenarnya sudah kami bahas nih di episode-episode sebelumnya ya. Kalau saya pribadi, salah satunya adalah mungkin yang paling sering dilupakan itu adalah quality time. Mungkin teman-teman yang sudah punya keluarga itu bisa lebih memahami ya, mungkin yang tadinya jarang bersama misalnya suaminya atau istrinya atau anaknya tak punya waktu. Yuk kita lihat sama-sama, yuk disinilah waktunya kita itu bisa lebih banyak bersama dengan keluarga, bisa bersama-sama dengan anak kita, misalnya seperti itu. Itu sudah pasti, itu sisi positifnya. Nah mungkin sisi positif yang lain adalah kita bisa menggali lebih dalam tentang diri kita. Yang tadinya mungkin kita nggak punya kelebihan apapun, misalnya yang tadinya ibu-ibu ini nggak tahu masak misalnya, tapi mungkin dengan adanya COVID-19 ini, karena kita harus di rumah nih, aduh bosen, ya mau nggak mau kita jadi belajar masak. Nah mungkin, ya itulah salah satu, ataupun salah dua, salah tiga dari sisi positifnya gitu. Bagaimana cara kita menyikapi itu? Ini tadinya nggak suka berkebun, aku kok jadi suka berkebun ya sekarang, kayak gitu. Jadi setidaknya positifnya juga kita bisa menggali, kita punya hobi baru nih mungkin nih kan, yang tadinya mungkin kita nggak pernah tahu kalau ternyata kita tuh bisa. Nah, itu salah satunya. Kalau menurut Ben sendiri gimana? Positif dari COVID ini adalah kita semua jadi melek teknologi yang biasanya nggak pernah pakai aplikasi ini, jadi pakai aplikasi ini.
terutama di sekolah ya, ini kerasa banget. Yang ini sebut merek nggak apa-apa ya. Yang biasanya kita selalu tatap Boleh muka, banget. sekarang pakai aplikasi, bisa Zoom, bisa Skype, bisa GoToMeeting, Google Meet, ataupun apapun itu. Ya, kita lebih terbuka lagi kepada teknologi. Itu sih yang paling saya suka. Kayak orang penilaian akhir tahun, PAT itu pakainya Google Form. Jadi mereka udah tinggal di rumah masing-masing, terus selfie, terus kerjain, nanti langsung keluar nilainya, langsung selesai gitu loh. Enak jadinya. Benar. Jadi setidaknya itu jadi lebih melek teknologi ya, yang tadinya mungkin nggak ngerti kayak gitu, tapi jadinya Betul dengan sekali. adanya seperti ini, mau nggak mau kan dituntut gitu kan, dituntut untuk kita. Ini nih ada tanggapan nih Ben, dari Paula nih. Positifnya dari COVID ini jadi lebih bersih, apa-apa harus memperhatikan kesehatan. Nah, itu dia. Ini dia berbagi. Bener banget. Mau nggak mau yang tadinya kita nggak biasa cuci tangan misalnya, akhirnya jadi terbiasa nih, harus selalu cuci tangan, kayak gitu kan. Itu positifnya juga. Dan dari Paula juga nih, untuk menghadapi new normal, saya mulai mempersiapkan tisu basah. Oh, bagus, sanitizer. Dan berusaha membawa alat makan sendiri. Oh, bagus. Bagus. Mungkin bisa diikuti untuk teman-teman yang lain kan. Jadi kalau mau kemana-mana, bawa tempat makan sendiri, misalnya kayak gitu. Namanya, itu mulai kebiasaan baru, tapi kebiasaan yang positif sebenarnya Ben ya. Dengan adanya perubahan seperti yang saya katakan tadi, mungkin hal yang tidak kita lakukan, hal yang tidak biasa kita lakukan, justru kita lakukan, tapi itu dampaknya positif untuk diri kita, gitu kan. Yes. Terus ini ada nih, Aprilia Sela nih. Berat badan bisa nambah karena jadi kaum rebahan. Oh, itu bener banget. Bener banget, saya setuju kalau itu. Jangan lupa olahraga ya. Jangan lupa olahraga loh. Kadang olahraga, tapi nanti makan lagi. Olahraga, nanti makan lagi, kayak gitu. Olahraganya itu cuci baju, bersihin rumah, cuci piring, itu udah olahraga kok. Yang penting tangannya nggak kaku aja lah. Ya, peregangan dikit aja lah. Ya, ada nih dari mana lagi nih, Rian Cipeng. Pastinya jadi cuci tangan. Jadi rajin cuci tangan karena COVID. Betul. Cuci tangannya pakai menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan lupa, berapa detik ya? 20 detik. Iya, bener. Biasanya anak kecil tuh sambil nyanyi lagu Happy Birthday katanya, Ben. Gimana tuh? Ada ya? Nggak tahu. Tapi biasanya tuh berapa kali lagu sampai lagunya selesai, kayak gitu. Ya, bagus itu untuk ibu-ibu yang bisa mengajarkan ke anak-anaknya bahwa ini loh, nggak masalah kayak gitu. Kita harus cuci tangan yang asik dengan sambil nyanyi nih. Nah, seperti itu kan. Bagus banget kok sebenarnya itu. Nah, itu sih yang enak nih, positifnya. Apalagi? Dari Aprilia Sela. Bisa nabung, soalnya nggak banyak nongki. Dan nge-cafe cantik. Oh, jadi dia malah lebih hemat ya. Tapi kalau saya lihat mungkin dua mata pisau sih. Ada yang jadi lebih hemat, tapi ada yang jadi lebih boros. Termasuk saya. Belanja online, ya kan? Nah, jadi itu. Tapi si Aprilia malah jadi, mungkin karena dia orangnya suka nongki-nongki gitu kan. Jadi dia merasa kalau COVID-19 ini nggak terlalu banyak nongki, sehingga bisa lebih hemat. Tapi kalau bagi teman-teman yang suka belanja online, justru ini semakin membuat ini saya boros gara-gara ini. Jadinya lihatnya flash sale, terus aduh murah ini, beli ini, kecil sih nominalnya, cuma kok tiba-tiba membengkak juga ya. Ya kalau Ben yang tinggal di Semarang sih enak ya. Kalau kayak saya yang tinggalnya di Kalimantan, kadang nih, misalnya saya pengen nih beli sesuatu gitu kan, ngeliat misalnya di tempat belanja, ini murah gitu. Sekalinya ketika lihat ongkirnya lebih mahal daripada harga barangnya. Nggak jadi. Itu bisa. Jadi harga ongkir tuh bisa membuat ini ya, penanda kita, aduh beli nggak ya, kok mahal banget ya. Iya benar. Harga ongkirnya itu benar-benar bisa sama dengan harga barang yang saya mau. Bahkan kadang-kadang barang itu lebih murah loh dibanding harga barang yang aku beli. Ngeri kan, makanya aku bilang aduh. Ya ada bagusnya. Mungkin ini karena salah satu, ini tadi teman saya ya, jadi karena juga dia tinggal di Kalimantan Barat, karena jauh juga kan, jadi enggak ini ya,
nggak terlalu belanja online, karena mungkin karena kami yang jauh ini mikir kalau mau belanja online itu tadi, karena ongkir lebih mahal daripada barang yang beli, kan sedih Barang-barang. ya, bener Hmm. banget gitu. Oh ya nih, balik lagi ke new normal dan pendidikan di Kompas Kompas hari ini. Kompas hari ini tuh ada artikel tentang sekolah belum siap dibuka. Ini Kompas hari ini tuh tanggal berapa sih sekarang? Tanggal berapa sekarang ya? Kok saya Tanggal lupa? 3, 3 Juni. tanggal 3, 3 Ben. Juni. Ya. Ini ada artikel bahwa sekolah belum siap dibuka karena keberagaman kondisi sekolah beserta siswa dan guru membuat penerapan normal baru tidak bisa disamaratakan. Gitu. Dan Bener. juga ada 11 langkah yang direkomendasikan ini dari Kompas untuk dijadikan bahan acuan kalau misalnya new normal ini sudah terjadi di sekolah kita masing-masing. Gitu. Apa itu? Oh, dibacakan. Ada 11 langkah. 11, Bahasa ada 11 sekilas pokoknya. aja. Sekilas. Tadi kan yang udah yang dibahas suhu tubuh itu harus dicek. Lalu ada sediakan cuci tangan air berupa sabun, terus hand sanitizer. Lalu hidup sehat, perilaku hidup sehat. Lalu rutin membersihkan ruangan dan fasilitas yang kemungkinan banyak terpegang terpegang tangan. Terus yang ada sakit demam atau pilek lebih baik langsung diperiksa. Terus kalau misalnya ada yang sesak nafas juga tolong diperiksa. Dan makanan yang harus dibawa adalah makanan yang sudah matang dan higienis. Jadi bersyukurlah bagi kalian yang tidak malu membawa bekal ke sekolah ataupun ke tempat kerja, itu adalah lebih baik daripada kalian beli di luar. Walaupun kalian pernah diejek-ejek, alah kalian anak mami, kalian bawa makanan. Enggak, itu lebih hemat dan lebih baik sepertinya. Benar banget itu tadi, makanya itu kan banyak di ke fasilitas sekolahnya ya, bener banget. Jadi kalau saya pribadi sih memang untuk sekolah-sekolah sepertinya masih cukup sulit ya untuk memasuki kembali, karena kita kadang nggak bisa ngontrol sepenuhnya anak-anak gitu kan. Itu kesulitan kita juga seperti itu gitu kan. Ya seperti yang saya bilang tadi, di sekolah tempat saya pun siswanya banyak sehingga tidak memungkinkan untuk jaga jarak pun, kita nggak mungkin nyuruh-nyuruh terus mereka jaga jarak gitu kan. Jadi susah. Nggak bisa kita kontrol sepenuhnya seperti itu. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, untuk pendidikan ya harus tetap dari rumah misalnya untuk sekarang. Walaupun memang banyak sekali sih kendala, itu banyak sekali teman-teman saya yang guru juga menyatakan bahwa kendalanya banyak. Mulai dari mungkin gurunya nih yang mungkin kesulitan. Nanti kalau gurunya sudah bisa, siswanya lagi nih yang alasannya nggak punya handphone, terus sinyalnya jelek kalau di sini gitu kan, terus tinggalnya di kampung misalnya kayak gitu. Jadi banyak sekali kendala kalau untuk kami di sini, udah pasti itu, terutama yang di pelosok seperti kami ya, itu cukup sulit gitu. Dan mudah-mudahan itu nggak terjadi ya untuk yang di kota besar gitu kan, bisa lebih lancar. Kalau saya mikirnya mungkin kalau di kota besar bisa lebih lancar ya Ben ya. Kalau di sini kan mungkin itu tadi. Tapi memang kita belajar sama-sama ya dengan adanya situasi seperti sekarang ini, kita belajar sama-sama. Mungkin karena waktunya dikit, aku coba ke kesimpulan aja ya Ben ya. Untuk kita menanggapi new normal ini ya teman-teman. Yang pertama tadi ya, yang pasti menjaga kesehatan fisik dan mental. Itu paling penting. Jaga seoptimal mungkin. Kesehatan mental gimana caranya? Menerima. Itu yang paling penting. Menerima dan belajar beradaptasi. Harus bisa beradaptasi. Lalu sikap menerima tanpa syarat. Terima, itu tadi kembali lagi menerima. Jangan harus ada syarat apapun, tapi menerima ya. Lalu tetap optimis. Jangan ada teman-teman yang justru down dengan kondisi sekarang ini. Tetap optimis ke depannya. Bahwa semuanya ini akan baik-baik saja ya nanti ke depannya. Lalu ini jangan pernah berhenti untuk belajar sesuatu yang baru. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dengan adanya COVID-19 ini yang tadi temen itu nggak bisa masak, kamu jadi bisa masak. Itu bisa jadi gitu kan. Belajar aja sesuatu yang baru. Karena kehidupan kita ini dinamis, jadi tidak perlu khawatir untuk itu ya. Lalu kita boleh nih tetap lihat ke belakang, tidak masalah. Tapi itu jadikan sebagai pembelajaran
dan Yes. referensi kita untuk ke depannya. Jadi jangan hanya terpaku dengan masa lalu, jangan hanya justru takut-takut dengan masa lalu. Ya, memang sih Betul. seperti saya katakan tadi ada 3 orang, ada 3 tipe manusia ya. Ada yang siap, ada yang siap tidak siap, ada yang belum siap. Belum Gitu siap. tapi perlahan-lahan. Itu kita lakukannya perlahan-lahan. Terus ada juga fokus pada progres, bukan pada kesempurnaan. Lakukan yang bisa Anda lakukan. Jangan mikir bahwa sempurna enggak nih yang saya lakukan. Udah gimana nih yang saya lakukan gitu. Tapi fokus pada progresnya. Jangan pada kesempurnaan atau tidak sempurnanya gitu ya. Ingat, langkah kecil selalu lebih baik daripada tidak melangkah. Iya. Oke? Jadi apapun Mantap. yang bisa kita lakukan, lakukanlah gitu kan. Untuk persiapan kita ke era baru atau era new normal. Kenormalan baru. Betul banget. Ini mungkin teman-teman ada yang mau ngasih tanggapan, boleh banget masih. Emang waktu kita sih sebentar lagi nih Ben ya. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ini nggak terasa ya? Tiba-tiba udah selesai aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih banyak. Mungkin nanti minggu depan teman-teman bisa gabung lagi ya yang sudah gabung di sini. Oh, minggu depan itu bintang tamu saya itu adalah teman saya juga. Tapi kalau teman-teman boleh saya kasih bocoran sedikit. Minggu depan itu teman saya yang jadi bintang tamu itu Dea Rizkita. Dia adalah Putri Indonesia Perdamaian tahun 2017. Teman-teman boleh nih kepo-kepo IG-nya Dea Rizkita. Nah, itu minggu depan teman saya itu yang akan jadi bintang tamu saya. Oke, jangan lupa ya untuk teman-teman untuk disaksikan. Terus ini terima kasih banyak untuk Puspaga Kutai Barat karena kegiatan kita ini difasilitasi dari Puspaga Kutai Barat untuk KBT. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk bisa sharing tentang ilmu-ilmu yang bisa kita bagikan sama-sama ya Ben ya. Jadi nanti mungkin ada kapan-kapan kita akan kerjasama lagi, oke Ben? Siap. Oke, semangat Bapak Guru. Stay positif semuanya. Kalau mau ada yang DM ke saya, silahkan DM, tanya-tanya silahkan terkait tentang pendidikan ataupun hal apapun itu. Ini untuk Lamin Psikologi tuh ada nomor WA-nya. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau, nanti boleh deh hubungi ke WA-nya nanti. Rencananya emang saya mau buat grup itu nanti. Jadi nanti akan ada beberapa teman yang memang orang-orang psikologi gitu kan, yang akan saya masukkan di grup itu juga. Oke? Bye-bye. Oke, terima kasih semuanya sudah respon juga. Iya, makasih teman-teman. Yuk. Goodbye.